Tahun 2001 aku mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Pangabun mantan suamiku, ayah dari dua anakku yang tertua, terkena stroke. Tahun 2001 aku mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Pangabun mantan suamiku, ayah dari dua anakku yang tertua, terkena stroke. Keadaannya cukup parah. Pangabun yang kala itu sudah menikah lagi meminta bantuanku untuk membiayai pengobatannya. Aku ikhlas membantunya. Bahkan akhirnya Pangabun dan istrinya tinggal serumah denganku karena mereka tak punya uang sepeser pun. Mariono pun tidak keberatan. Malah sebenarnya dialah yang menyuruhku untuk membantu mereka berdua. Ya insya Allah lah kalau adik ambil hikmahnya lah gitu. Kan melihat anak-anaknya mungkin kalau ibu pernah juga sih orang luar ngomong, udah kamu mantan maunya sih kondisi kan gitu, tinggalin aja kan gitu, ada orang yang begitu. Tapi melihat anak-anaknya masa sih tega gitu kan, nggak bisa gitu. Diambil hikmahnya aja kan gitu. Bebanku semakin berat saja. Penghasilanku dan Mariono kian tak menentu. Suamiku itu juga makin jarang di rumah. Semula aku tidak berprasangka apa-apa. Tapi pada suatu hari kabar buruk itu sampai ke telingaku. Lama-lama ya itu kedua drama perempuan, bersyukurlah ibu bisa pisah juga. Untuk kedua kalinya harus ketelan pil pahit perceraian. Walaupun bersyukur terlepas dari laki yang gemar memukuliku itu, perasaanku terpukul juga. Gara-gara pikiranku kacau, aku sempat nyaris berhenti bekerja. Rasanya seluruh tenagaku habis untuk memikirkan masalah ini. Waktu itu pasien ibu tuh nggak ada sama sekali, sampai berapa bulan, 2 bulan tuh nggak ada. Akhirnya ibu tuh bikin kaset tuh kadang-kadang namanya kaset itu kan lama bikinnya. Ya itulah kadang-kadang ibu udah bosan bikin kaset kerja di orang. Ya namanya kerja di orang namanya bagi paruh gitu ya. Kadang ke rumah aja pulang udah malam. Udah malam begitu melihat anak-anak udah pada tidur. Tapi untunglah aku kemudian sadar. Aku tak boleh membuat hidupku semakin terpuruk. Masih banyak tanggung jawabku yang harus kupenuhi. Biaya sekolah anak-anakku, biaya sehari-hari kami, serta ongkos berobat mantan suamiku dan istrinya. Melihat anak-anak udah pada tidur gitu, terus bagaimana gitu. Akhirnya ibu usaha tuh teleponin pasien siapa yang mau mijit gitu kan. Alhamdulillah tuh sampai sekarang ini ada. Hidupku kini hanyalah untuk anak-anakku. Si sulung Eva kini sudah duduk di kelas 3 SMA. Sementara Kartini kelas 3 SMP. Dan Ridwan anak bungsuku duduk di kelas 2 sekolah dasar. Aku terharu bila mendengar cita-cita mereka yang tinggi. Membahagiakan orang tua, sukses kerja. Tapi aku pasrah kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya berdoa. Yang aku lakukan kini, aku bekerja tak kenal lelah. Setiap ada pelanggan yang membutuhkan jasaku, segera aku datangi. Seorang diri aku menelusuri jalan-jalan ibu kota. Sesekali aku khawatir akan tersesat. Tapi dengan kemauan dan tekad yang kuat, aku yakin aku pasti.